Ya. Pertanyaannya apa? Ya. Ya, ini menarik ya. Jadi ketika ibu misalnya berdoa minta anak, sampai kapan? Sampai dua hal terjadi. Ya. Sepasang suami istri begitu nikah 5 tahun belum juga dikaruniai anak. Lalu suami ini berdoa, ya Allah, kapan berhenti berdoa? Ketika terjadi satu dari dua hal ini, kita betul-betul dikaruniai anak, atau satu lagi sampai mati, sampai kita mati. Nah, ini banyak yang tidak paham ini. Begitu berdoa minta anak, sudah umur 50 nggak jelas, berhenti. Jangan terus. Masih ingat Nabi Zakaria? Masih ingat Nabi Zakaria? Umur berapa dikasih anak? Sudah tua renta. Sudah tua renta. Istrinya wa imraati akhir. Istrinya mandul. Ya, zaman dulu tahulah orang mandul dengan tidak. Adalah. Tapi tidak berhenti, terus mati. Mungkin ibu bertanya, minta anak sampai mati, hampir tiap hari berdoa sampai mati, dan tadi sia-sia? Tidak. Ketika seseorang berdoa pasti akan muncul 3 kebaikan, 3-tiganya baik. Ya, 1, minta bisa haji, bisa umroh, minta supaya perusahaannya maju, minta supaya diberi anak yang soleh, soleha. Ketika kita berdoa akan muncul 3 kemungkinan dan 3-tiganya baik. Dikabulkan ya. Seminggu berdoa langsung terkabul, sebulan berdoa kelihatan, setahun berdoa baru dikabulkan, 10 tahun berdoa baru dikabulkan. Alhamdulillah ya. Yang kedua, ditunda ya. Karena salah satu berdoa yang tidak boleh adalah jangan ngatur Allah. Yang ketiga, akan diberi yang lain, atau kalau itu keburukan akan dihindarkan dari keburukan yang lain yang sepada. COVID, selamat dari kanker misalnya. Nah, itu ada takdir seperti itu. Itu di akhirat, di surga, melihat kenikmatan yang luar biasa, derajat yang begitu tinggi, dia terkaget-kaget. Perasaan dulu belum pernah beramal sebanyak ini, kenapa aku mendapatkan pahala sebanyak ini? Allah menjawab tadi, itulah doamu dulu yang belum aku kabulkan ya. Oleh karena itu terus kita berdoa. Pengen ke pasar berdoa, pengen safar berdoa, pengen silaturahim berdoa, pengen buka usaha berdoa, pengen berdoa, sampai pengen mau menyambung tali sendal. Sebuah perbuatan yang sangat mudah.
Sendal di zaman Nabi itu diikat pakai tali. Kalau kita kan menyambung itu mudah sekali. Istilah kita anak kecil juga bisa nyambung. Jangan mentang-mentang gampang lalu kita tidak tanda khusus tidak ada. Tanda khusus tidak ada. Kalau ada berarti kita nggak merengek ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak merengek. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Kenapa beliau merengek? Karena nggak tahu ibadah kita diterima atau tidak. Tanda khusus, tanda spesifiknya nggak ada. Adapun tanda umum ada. Apa? Bertambah, 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 bertambah. Ya. Dulu sholat berjamaah dari awal mula remaja misalnya ya. Dulu sholat 5 waktu, ya paling 3 waktu, 4 waktu, bahkan pernah 2 waktu, bahkan pernah cuman sehari itu maghrib doang misalnya. Lama-lama 5 waktu. Dan berjamaah maghrib, isya, lama-lama subuh, lama-lama 5 waktu, lama-lama sedih sekali kalau ketinggalan jamaah. Ya, dia lebih baik kehilangan uang 1 juta 2 juta daripada kehilangan sholat jamaah. Wah, ini tanda membaik, membaik. Ya, artinya kita berharap dari sini. Adapun memastikan ini pasti diterima, nggak boleh, tetap nggak boleh. Kita hanya boleh berharap. Kita hanya boleh memohon, meminta. Wallahu. Ada lagi? Apa yang dimaksud budak melahirkan tuannya? Tadi, kan budak tadi dijima oleh tuannya lalu hamil, lalu melahirkan anak. Anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Ikut ayahnya. Maka anak ini budak karena ibunya budak apa merdeka? Tuan. Tuan karena ayahnya kan tuan. Ayahnya merdeka, maka anaknya pun merdeka, tidak ikut ibunya. Maka ketika anak ini lahir 1 tahun, 2 tahun, ya, 5 tahun, 10 tahun, anak ini merdeka, tuan. Sedangkan ibunya masih muda. Nanti akan terjadi seperti itu. Banyak budak-budak. Apakah dosa sekecil apapun akan mendapatkan balasan di neraka? Iya. Kalau tidak diampuni. Kalau tidak diampuni, ya. Kalau Allah nggak ampuni, ya di neraka. Gitu. Ampuninya pakai apa? Pakai amal kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Ya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya bisa menebus dosa dia yang pernah berbohong misalnya, pernah minum khamr misalnya. Atau ampunan Allah. Allah kan Maha Pengampun. Kebaikannya sedikit sekali, bahkan hampir-hampir nggak ada. Yang ada zina, khamr, judi. Tapi dia beriman, tidak syirik. Allah ampuni, nggak masuk neraka. Karena Allah Maha Pengampun. Apakah berdosa ketika kita mengingatkan bahwa bid'ah itu begini dan begitu, lalu orang yang kita nasihati sakit hati? Abu Jahal, Abu Lahab sakit hati enggak sama Rasulullah?
Fir'aun sakit hati enggak sama Musa? Kan'an sakit hati enggak sama Nuh? Azar sakit hati enggak sama Ibrahim? Semuanya sakit hati semua. Apa kemudian Rasulullah berdosa? Nabi Nuh berdosa? Nabi Ibrahim berdosa? Tidak. Membikin sakit hati orang tidak berdosa kalau karena Allah. Ya. Yang berdosa itu bikin sakit hati orang bukan karena Allah. Ya. Pak Pendeta, Pak Pastor, kalau Bapak begini terus nih, nggak mau masuk Islam, Bapak kekal di neraka selama-lamanya. Sakit hati nggak dia? Tersinggung nggak dia? Kalau Bapak terus jadi pastor, terus jadi pendeta, Bapak kekal di neraka. Kalau nggak pengen kekal di neraka, masuk Islam, Pak. Sakit hati nggak dia? Ya sakit hati lah, tersinggung. Padahal kalimat itu hak apa batin? Itu kalimat hak. Emang benar kita yakin seyakin-yakinnya. Siapapun yang tidak Islam, siapapun yang kafir, agama apapun, pasti akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Apa juga? Berikanlah sedikit rizki, makanan, minuman kepada kami. Nah, itu akan ada yang ngomong seperti itu. Ada bocorannya. Ya Allah, si fulan kemana ya Allah? Saya cari-cari di surga kok nggak ada. Saya sudah puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun di surga ini, kok si fulan dulu sholat bareng, dulu ngaji bareng, dulu jihad bareng saya, kok nggak ada di surga? Kata Allah, dia di neraka. Ambillah dia. Ini ada bocoran. Akan ada seperti mungkin kita termasuk. Jadi kita sudah bertahun-tahun di surga, antum nggak ketemu si fulan. Padahal menurut perkiraan antum dia pasti masuk surga. Orang sholat bareng, ngaji bareng, jihad bareng, dan seterusnya. Bahkan dia lebih banyak sedekahnya. Ya. Lalu bertanya kepada Allah. Ya. Ada. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti kan sudah ditulis. Dan pasti itu akan terjadi. Jadi tidak cuman sampai hari kiamat. Sampai akhir zaman. Sampai manusia kekal di surga atau kekal di neraka. Apa hikmahnya Rasulullah menikahi Aisyah yang masih berumur 9 tahun? Banyak ya, banyak ya. Ketika istri-istri Nabi, para kaum muslimin pengen tahu Rasul itu ketika bersama istrinya, Rasul itu ketika tidur bersama istri, beliau masih hidup. Ini salah satu hikmahnya. Ya. Ini salah satu hikmahnya. Yang kedua, kebenaran itu contohnya adalah Allah dan Rasulnya. Jangan manusia. Jangan penilaian manusia. Ya. Kembali. Karena ini ketentuan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita katakan bagus, pantas, baik, halal. Karena Allah kan nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin bikin peraturan yang jelek, yang nggak pantas. Maka wajib kita katakan pantas. Gitu. Walaupun seluruh orang Eropa, Amerika, Jepang mengatakan nggak pantas, ya biarin aja. Kan kita orang Islam, punya aturan sendiri. Mereka punya aturan sendiri, kita punya aturan sendiri. Ya silakan saja. Mereka bikin peraturan nggak pantas, aib, apalagi mereka punya istilah pedofil, apalah. Ya. Oh biarin aja. Kita orang Islam punya aturan sendiri. Oh Islam begitu, iya. Jelek dong, biarin. Kita punya aturan. Nah, oleh karena itu salah satu prinsip kaum muslimin adalah walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun.
Walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, biarin aja. Ini aturan Allah, pasti benar, pasti baik, pasti mulia. Apapun perintahnya. Walaupun disuruh bunuh, menyembelih anak sendiri seperti Nabi Ibrahim. Ya. Gak ada Nabi Ibrahim bertanya, ini perintah apa ya Allah? Apa salah saya? Apa salah Ismail? Saya disuruh menyembelih Ismail. Nah, peraturan Allah wajib kita sami'na wa ata'na. Ya, mungkin itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.